Selang satu hari usai deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan baca pres dan bacawa pres pada pemilu 2024 mendatang, kini KPK justru tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan software di Kemnaker untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri yang terjadi pada 2012. Rencananya KPK akan memeriksa bacawa pres Muhaimin Iskandar besok. Amin. Itulah pernyataan komitmen yang digaungkan oleh Caimin dalam deklarasi pasangan bakal Capres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun selang satu hari usai deklarasi, KPK tengah mempertimbangkan membuka peluang terhadap Muhaimin Iskandar untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan software pengawasan kondisi TKI di luar negeri pada tahun 2012. Saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Sejumlah saksi yang menjabat di Kemenaker pada 2012 juga akan menjalani pemeriksaan. Dalam perkara ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka juga telah dicegah ke luar negeri. Proteksi TKI ini seharusnya dapat digunakan untuk pengawasan TKI yang bekerja di luar negeri. Namun belum dijelaskan oleh KPK konstruksi perkara terkait kasusnya. 11 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan. Artinya sudah ada proses penyidikan, begitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Kami ini KPK lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya. Yang pasti siapapun, bila keterangannya dibutuhkan oleh tim penyidik KPK, kami panggil sebagai saksi tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu, kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Benarkah Muhaimin Iskandar akan diperiksa KPK besok terkait dugaan korupsi pengadaan software di Kemnaker untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Ahmad Muharlin di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore, Muharlin. Betulkah Muhaimin rencananya akan diperiksa besok? Baik, selamat siang Davi dan juga pemirsa. Ini memang benar jika Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemanggilan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 lalu. Diketahui jika pada saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, di mana posisinya saat itu tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemanggilan Muhaimin Iskandar ini setelah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK yaitu Ali Fikri yang beberapa saat lalu berbicara jika KPK sudah mengirimkan surat-surat pemanggilan jauh-jauh hari sebelumnya. Ali Fikri juga mengatakan jika pemanggilan kepada pihak dari Kemenaker ini merupakan bentuk untuk menggali informasi serta mencari informasi dan juga untuk memperjelas peran dari masing-masing tersangka yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ali Fikri juga meminta kepada pihak-pihak yang nantinya dipanggil ini untuk kooperatif begitu dan juga datang memenuhi panggilan KPK, di mana pemanggilan akan dijadwalkan pada tanggal 5 September esok hari pukul 10 di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam hal ini juga Ali Fikri menegaskan jika pemanggilan Muhaimin Iskandar serta proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK selama ini tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang saat ini sedang berlangsung. Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar diperiksa karena beliau merupakan Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2012 silam. Ali Fikri juga mengungkapkan kasus dugaan korupsi dari Kemenaker ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak ada sangkut pautnya dengan momen Muhaimin Iskandar yang dinyatakan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Untuk itu, Ali Fikri juga meminta kepada seluruh pihak agar tidak membangun opini jika pemanggilan atau proses kerja KPK ini dilakukan ada kaitannya dengan unsur-unsur politik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Kembali ke Davi. Terima kasih Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.